Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam seger waras. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dengan kita bersama dengan podcast Sahabat Penyuluh Blur. Perkenalkan, saya Amin dan di samping saya ini Niklatun Nafiah akan memandu dalam podcast pada saat ini. Jadi kalau kita kan sekarang masih berada di bulan Dzulhijjah ya. Kita berada di penghujung akhir tahun. Nah, kita sebentar lagi akan masuk di tahun baru, yang tahun baru Islam, yaitu tahun Hijriah. Nah, tahun baru Hijriah. Nah, terkait tahun Hijriah ini kita podcast ini akan membersamai kita narasumber kita yang hebat, narasumber yang luar biasa. Mereka berdua dari penyuluh agama dari Kementerian Agama Kabupaten Blora. Selamat pagi, ini Pak Sudi. Pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini penyuluh agama Islam dari KUA Japa. Nah, kita selanjutnya akan bertemu dengan narasumber kita yang kedua, tentunya beliau yang sangat cantik sekali ini, Ibu Heva Hazizah SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Nila. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktu yang disediakan, disempatkan ya di sela-sela waktu yang padat sekali. Oke, Mas Amin, karena ini sudah menjelang tahun baru. Betul. Menjelang tahun baru. Ini biasanya, ini kan tahun baru Hijriah ya. Siap. Nah, tahun baru Hijriah. Nah, terkait tahun baru Hijriah ini, yang dimaksud dengan tahun baru Hijriah ini apa sih? Terusan mengapa kok umat Islam kok memperingati tahun baru Hijriah ini, Bu Eva? Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Amin, Bu Nihla. Di sini saya akan menjawab terkait pertanyaan tersebut. Tapi sebelumnya saya mau memanggil Bu Nihla ini dengan sebutan Bu apa-apa ya ini. Kalau saya sebut dengan panggilan Bu, masih kayaknya masih terlihat muda di sini. Kalau saya panggil Dek, kayaknya tua sekali gitu. Gimana ini kira-kira saya panggil apa? Senyaman Ibu saja. Senyaman Mbak Eva saja. Saya panggil saya Bunda aja ya. Bunda atau siap. Bu. Oke, siap Bu Nila. Baik, menjawab pertanyaan dari Bapak Amin terkait apa sih pengertian dari tahun baru Hijriah itu. Nah, terus kenapa umat Islam itu kok merayakannya di tahun baru tersebut? Nah, begini, tahun baru Hijriah itu diambil dari kata hijrah. Hijriah itu dari kata hijrah yang artinya berpindah. Nah, berpindah apa maksudnya? Perpindahan antara apa? Antara Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Seperti itu. Nah, di perayaan tahun baru Hijriah atau yang sering kita sebut atau kita panggil dengan bulan Muharram atau bulan Asyura atau bulan Suro gitu kalau orang Jawa. Nah, itu tentunya tidak seperti tahun-tahun perayaan tahun baru yang Masehi atau yang kemarin itu tahun baru Cina atau yang lain itu ya. Bapak Amin, betul. Nah, di sini kita bukan hanya bakar-bakaran saja, boten. Kita merayakan dengan cara bakar-bakaran, terus menyalakan kembang api, boten. Tetapi di sini kita lebih apa? Kita lebih mengenang momentum peristiwa sejarah Rasulullah SAW ketika berhijrah seperti itu. Nah, kenapa kok dirayakan seperti itu, Ya karena tadi kita mengenang
dari perjalanan Rasulullah nggih dari ke kota Mekah yang dulu beliau dicaci maki oleh kaum kafir Quraisy nggih, penduduk sana, penduduk kota Mekah. Terus Rasulullah bahkan hampir dilempari, bahkan hampir dibunuh oleh penduduk sana. Nah, dengan peristiwa tersebut Rasulullah akhirnya memutuskan untuk berhijrah kemana? Ke kota Madinah. Berbanding terbalik dengan kota Mekah ketika beliau berhijrah di kota Madinah. Apa itu? Beliau disambut dengan sukacita, dengan bahagia, dengan gembira, dengan cara tadi diberikan lantunan sholawat yang selalu kita lantunan ketika mahalul qiyam, tola'al badru alaina. Itu merupakan suatu sejarah yang sangat peristiwa yang sangat penting, yang sangat luar biasa karena tadi perjalanan beliau. Tetapi nggih perlu kita tekankan bahwa perayaan hari raya hari tahun baru Hijriah atau tahun baru Muharram, 1 Muharram itu dibuat ajang untuk momentum kita bermuhasabah diri. Berarti itulah tonggak awal menjadi tonggak awal penanggalan tahun itu ya, tahun Islam yang menjadi tahun Hijriah. Jadi dinamakan tahun Hijriah karena awal perpindahannya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi nilai-nilai apa yang mungkin yang bisa dipetik dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ini? Berbicara mengenai nilai-nilai, pasti sangat luar biasa perjuangan Rasulullah ketika berhijrah nih. Yang pertama karena pengorbanan beliau, kesabaran beliau, ketangguhan dari di Mekah tadi yang beliau dicela, tidak disambut dengan baik. Itu kan awal perjuangan. Ketika beliau tidak sabar, tidak bisa menghadapi rintangan dakwah yang penuh cobaan seperti itu, pasti beliau akan menyerah. Pasti beliau akan putus asa. Tetapi sebaliknya, beliau justru berusaha sebisa mungkin untuk taat kepada Allah, taat melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah, sehingga beliau bisa menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan luas. Tidak hanya itu juga pengorbanan beliau yaitu meninggalkan tanah kelahiran, tanah kelahiran dari Mekah berhijrah menuju ke kota Madinah. Ini seperti cerita saya, Bu Lila. Karena saya juga berhijrah dari kota Kudus ke kota Blora tercinta ini. Sudah jatuh cinta dengan Blora. Nah, ini terkait tahun baru Hijriah. Ini kan diawali dengan bulan Muharram. Nah, ini Pak Sudi terkait tahun baru Hijriah yang diawali dengan Muharram ini, apakah mungkin ada dalil-dalil yang menyangkut dengan bulan Muharram sebagai awal tahun Hijriah ini? Ya, terima kasih Pak Amin dan Bu Nita. Karena kalau melihat dengan dalil-dalil itu, ya memang itu ada di Al-Quran juga diterangkan tentang masalah itu. Surat At-Taubah ayat 36 yang bunyinya inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurumun. Jadi di situ Allah menjelaskan bahwa bilangan bulan itu yaitu ada 12 yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Nah, 12 bulan itu yang menjadi bulan Muharram atau bulan yang haram yang disucikan oleh Allah itu sebanyak 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kebetulan kita pada hari ini membahas tentang masalah Muharram. Nah, makanya juga Muharram itu adalah termasuk bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dalil dari surat At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah 36. Kalau juga di hadis-hadis juga ada itu
Bukhari kalau nggak salah itu 1163 juga menjelaskan bahwa memang bulan itu diciptakan, Allah menciptakan bulan itu ada 12 bulan. Kayak seperti tahun Masehi ya, tahun Masehi juga ada 12. Tapi sebab kalau Masehi itu kan ngikutnya itu pada matahari Samsiah, tapi kalau Hijriah itu pada Komariah. Nah, makanya disebut Komariah, ada yang mengatakan Komariah, ada yang mengatakan Hijriah. Karena disebut Hijriah yaitu tadi ya sudah dijelaskan oleh Mbak Eva Adi, yaitu karena mengambil dari hijrahnya Rasul, bukan mengambil dari Rasul mendapatkan wahyu, enggak. Dari wafatnya Rasul, enggak. Dari termasuk mendapat wahyu yang pertama, bukan itu. Kalau yang dihitung, kalau Masehi kan dari awal kelahiran dari Isa Al-Masih. Ya memang Isa. Tapi kalau Hijriah itu dari hijrahnya Rasul. Hijrahnya Rasul itu pun menghitungnya bukan dari kelahiran, bukan dari hijrahnya Rasul pas hijrah, enggak. Itu hitungnya itu 1 Muharram, padahal Rasul itu hijrahnya itu Rabiul Awal. Jadi karena sudah Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat senior itu musyawarah dengan para sahabat, kita harus punya tanggalan sendiri, punya kalender sendiri, kalender sendiri. Makanya kita harus punya itu, makanya terjadi Umar musyawarah dengan sahabat untuk menentukan kalender kita seorang umat Islam. Makanya sepakat Sayyidina Umar dan para sahabat yaitu ditentukan pada bulan Muharram. Lah Muharram itu ditentukan pada satu Muharram, bukan pas hijrahnya Rasul yang bukan. Sampai pada hitungannya karena 1 Muharram. Nah, 1 Muharram itu bisa dihitung itu karena apa? Catatan amal kita itu bisa disetorkan awal. Makanya kalau Muharram itu kita harus ada muhasabah, yaitu introspeksi diri. Kita harus semangat hidup, sebab itu pertama kalinya bisa dikatakan itu catatan awal, perpindahan catatan, bisa ada yang mengatakan itu. Sebab banyak itu. Sebab kalau dilihat catatan awal itu ya enggak 1 Muharram toh. Pagi, sore itu dilaporkan, pagi menerima lagi dicatat awal. Terus ada yang Kamis dan Jumat ada. Terus ada yang mengatakan perpindahan catatan amal itu tahunan yaitu nisfu Sya'ban ada. Makanya terus ini para sahabat atau para ulama itu sepakat Hijriah itu yaitu ditentukan yaitu 1 Muharram. Karena disebut itu bulan suci yang disebutkan oleh Allah yaitu 4 itu. Berarti tidak dari Rasulullah sampai hari itu juga di kota Madinah itu tidak, tapi karena menggunakan dasar dari inna iddatas syuhuri isna asyara syahran fi kitabillah itu di surat At-Taubah itu. Wah, menarik sekali ini tentang pembahasan kita ya. Nah, untuk Mbak Eva sendiri ini amalan apa saja yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Muharram ini? Jadi berbicara amalan nggih, Bu Nila nggih, Pak Amin, itu tentunya sangat banyak sekali amalan-amalan yang terdapat di bulan Muharram. Di antaranya ada kita bersedekah, kita menyantuni anak yatim piatu pada tanggal 10 Muharram gitu yang sering kita lakukan dengan cara mengusap kepala dan memberikan sedekah kepada anak yatim piatu. Tidak hanya itu juga, yang anjuran paling utama di dalam suatu hadis dijelaskan bahwa terdapat seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ayyus siyami afdalu ba'da syahr Ramadan. Artinya apa? Beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, puasa yang lebih afdal setelah bulan Ramadan itu apa? Ketika itu Rasulullah pun menjawab,
dengan lantang dan jelas bahwa syahrullahilladzi tad'unahul muharram, bahwa bulannya Allah. Maksudnya apa? Puasa di bulannya Allah itu ditentukan pada puasa, yaitu di bulan Muharram, seperti itu. Karena yang sudah menjadi kebiasaan kita ya, ketika bulan Muharram itu pastinya selain menyantuni anak yatim piatu itu puasa. Yaitu puasa apa? Puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Untuk santunannya itu pas tanggal 1 Muharramnya apa pas hari keberapa atau gimana? Kalau biasanya di kalangan ibu-ibu majelis taklim gitu, ketika saya di sana kan dapat undangan, itu biasanya pada tanggal 10 Muharram, seperti itu Pak Amin. Intinya memperbanyak sedekah di bulan-bulan seperti itu Bunila. Apalagi bulan Muharram semuanya amal ibadah kita dilipat gandakan. Betul Bunila, itulah kemuliaan. Kalau seperti itu berarti terus tadi ada puasa itu juga ya? Nah terus keutamaan dari puasa bulan Muharram itu apa sih Pak Sukti? Keutamaan bulan, ya terima kasih. Keutamaan bulan puasa bulan Muharram atau 10 Muharram itu tingkatan, kalau menurut hadis yang disebutkan oleh Rasul itu tingkatan kedua setelah Ramadan. Jadi Asyura. Nah, tapi kenapa kok masih ditambah oleh Tasu'a? Karena apa? Sebab orang Yahudi dulu Rasul itu tahu. Orang Yahudi juga menghormati hari Asyura itu, menghormati. Dia juga puasa orang Yahudi itu. Nah, kenapa kok puasa? Karena dia berterima kasih pada Nabi Musa waktu itu, sebab Nabi Musa menang dalam peperangan melawan Fir'aun pas 10 Asyura. Makanya orang Yahudi juga berpuasa. Nah, biar nggak sama para sahabat, biar nggak sama dengan orang Yahudi, maka ditambah dengan Asyura. Jadi biar tidak kita nggak cocok, tidak tasabuh ya istilahnya, tidak nebeng. Ya. Cara tidak nebeng. Jadi mungkin karena itu yang berhak untuk menghormati di bulan Asyura itu sebenarnya orang Islam. Ya, orang Islam sendiri. Sebab ya memang Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu kan ya orang Islam semua. Nabi tapi kan orang Yahudi kan juga mengakui. Gitu. Makanya tingkatan amalan, kalau amalan puasa itu memang Ramadan. Kedua Asyura itu sebab memang bulan yang disucikan oleh Allah. Tapi juga perbuatan dosa ya juga digandakan, dosanya juga digandakan gitu. Jadi ketika melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah di bulan yang dimuliakan ini berarti ya dosanya ketika kebaikannya dilipat gandakan, begitu juga ketika melakukan hal-hal yang dimurkai itu juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus berhati-hati di dalam 4 bulan ini, di dalam 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah itu kita ya sebagai orang ya kita ya enggak bulan itu aja ya, semua kita harus berhati-hati. Nantinya kita setelah Muharram kita malah saya sendiri. Terus terkait peringatan tahun baru Hijriah itu kan perpindahan hijrah. Kira-kira ini masih relevan nggak untuk saat ini, terutama untuk kalangan muda, untuk anak-anak muda, untuk remaja, itu masih relevan nggak kira-kira untuk yang masih relevan ya? Kalau hijrah maksudnya berpindah dari kota Mekah ke Madinah itu sudah tidak bisa dijadikan relevansi ya untuk generasi muda. Berarti seperti Mbak Eva dari Kudus pindah ke Blora itu sebenarnya bukan hijrah itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud dari hijrah untuk generasi muda itu maksudnya hijrah untuk apa? Untuk ketika kita berbuat keburukan kita harus berpindah menuju ke kebaikan, seperti itu. Jadi kita pesan saya untuk generasi muda, jangan jadikan hijrah itu hanya sebagai cerita Rasulullah saja. Perjalanan Rasulullah ketika berpindah ke kota Mekah menjadi ke kota Madinah. Tetapi apa? Tadi berpindah dari
hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang lebih baik lagi. Karena apa? Tentunya ketika kita melakukan hal-hal yang buruk pasti akan merugikan diri kita sendiri, seperti itu. Nah, untuk Pak Suti ini, jenengan kan sebagai penyuluh agama Islam. Ya. Nah, menurut panjenengan ini bagaimana seorang pelajar dapat menerapkan semangat hijrah dalam kehidupan sehari-harinya, Pak? Ya, untuk para pelajar, para pemuda, anak muda, remaja muda, itu terutama harus punya positive thinking. Artinya selalu berpikir. Sebab zaman sekarang itu kita itu banyak ujian, terutama masalah HP. Gadget ya. Sekarang itu masalah HP, gadget itu kalau kita melihat di jalan-jalan di mana itu pasti anak sekarang itu pasti lihatannya HP. Makanya kalau ini pesan dari saya, kalau bisa itu ya kayak usahakan biar kita jangan jadi pemuda yang cemen. Apa itu cemen maksudnya, Pak? Ya, pemuda yang nggak tahu diri, pemuda yang nggak mementingkan, nggak melihat dirinya sendiri untuk berbuat baik. Jadi kita harus sungguh-sungguh berpikir masa depan kita itu di dunia. Misalnya hidup kita 60 tahun, kita sekarang umur 20 tahun, berarti kan tinggal 40. Lah, untuk masa depan yang panjang itu malah sudah abadan-abadan, nggak ada batas. Nah, itu harus dipikir. Di dunia pun hanya 40, misalnya kita diberi umur 60 tahun, tinggal 40 tahun lah. 40 tahun itu kita sebagai remaja harus berpikir. Kalau bermuhasabah, kalau di dalam ilmu fikih kan kita sudah mukallaf. Ya. Mukallaf artinya kita kan sudah wajib untuk melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya kita harus punya ilmu di situ. Pesan ya kita setidaknya kita meskipun kita mengejar artinya pagi sekolah umum, sore juga harus mengaji. HP-nya ya kita harus diberi alarm kalau bisa. Alarmnya ini alarm ngaji, ini alarm belajar, itu harus. Tapi ya sebagaimana kelihatannya kita itu ya memang tanggung jawab juga sebagai guru ya juga ada tanggung jawabnya kepada murid-murid, sebagai orang tua ya juga harus punya tanggung jawab kepada anak-anaknya. Ada pengontrolan. Ada pengontrol, harus dikontrol sekarang. Sebab tanpa dikontrol sekarang itu nggak bisa. Terutama orang tua. Sebab yang banyak berkecimpung anak muda sekarang atau anak-anak sekarang itu kan berkecimpung pada atau dengan orang tua. Kalau di sekolahan hanya berapa jam. Makanya orang tua itu harus selalu mengawasi putra-putrinya agar menjadi anak yang soleh solihah. Nah, mungkin ini ada pesan-pesan dari Pak Suti atau dari Mbak Eva kepada para pemirsa, kepada para sahabat-sahabat yang di sana terkait ini kita mau memasuki tahun baru Hijriah. Mungkin ada pesan-pesan untuk yang ada dari para pemirsa yang ada di luar sana. Enggak. Kalau pesan saya ini terutama kepada orang tua. Kepada orang tua kita harus sungguh-sungguh memperhatikan anak-anak kita. Sebab anak-anak kita itu adalah aset kita. Sebab nanti kalau kita sudah orang tua sudah tiada, itu anaklah yang menjadi idaman kita atau menjadi harapan kita untuk mendoakan kita. Seperti yang disebutkan hadis Rasulullah yaitu idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ula. Nah itu aw waladin sholihin yad'ula itulah harapan orang-orang tua itu. Saya
juga menganjurkan di dalam majelis-majelis itu, orang tua itu adalah anak aset yang sesungguhnya. Jadi kita nantinya kalau sudah tiada, anak itu yang mendoakan. Tidak mungkin kita tetangga itu kalau diundang untuk hajatan aja. Kalau anak itu setiap hari, setiap kita sholat pasti kita didoakan. Amin. Kalau anak nggak sholat, terus bagaimana kita mengharapkan itu? Jadi pesan itu terutama orang tua yang harus menopang kehidupan anak kita sendiri, harus bermujahadah, harus semangat, karena itu adalah aset kita. Terima kasih. Mungkin untuk ya, Mbak Eva sendiri closing statement-nya seperti apa? Entah untuk Gen Z atau untuk sebagai orang tua. Silakan. Oke, closing statement saya di kali ini nggih, karena Pak Sudi tadi sudah ada untuk peran orang tua. Nah, sekarang saya untuk generasi kita nih. Jadikanlah tahun baru ini sebagai apa? Sebagai hijrah. Hijrah dalam artian apa? Perpindahan. Memperbaiki diri, muhasabah. Karena apa? Karena kualitas hidup kita itu loh yang akan menentukan di masa yang akan datang. Karena di bulan Muharram kita juga harus saling bermuhasabah, karena di suatu hadis dijelaskan bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Koreksi dirimu dulu sebelum mengoreksi orang lain. Nah, karena apa? Ketika kita sudah mengoreksi diri kita sendiri, oh ini loh, di tahun ini saya itu kurangnya ini, ibadah saya kurang, terus hablum minallah dan hablum minannas saya kurang. Kita evaluasi diri kita, apa yang kurang, apa yang perlu kita perbaiki. Tidak dievaluasi saja ya, tapi evaluasi. Ini ya. Evaluasi Pak Amin deh, ya, seperti itu. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada narasumber kita yang tentunya luar biasa profesionalnya, dan terima kasih atas nasihat-nasihatnya, ilmu-ilmunya, inspirasinya yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama ini dapat menjadi motivasi kita ya untuk terus berhijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Khususnya kita atau sebagai orang tua atau sebagai anak, maka di sini kita menjelang tahun baru Hijriah, kita bersama-sama mengucapkan ya. Siap. Ya, jadi kita mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga nanti kita menghadapi tahun baru ini, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bermuhasabah diri untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik. Sekian. Terakhir kali saya akan berpantun. Jalan-jalan ke Kota Blora. Cakep. Jangan lupa membeli kurma. Cakep. Sampai di sini podcast kita. Semoga hijrah membawa kebaikan bersama. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.